Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Salam dengan NIM 07300190001. Selanjutnya ada Abi Sisyananda dengan NIM 07300190003. Selanjutnya ada Arti Regita Cahyani Said dengan NIM 07300190008. Selanjutnya ada Farhan Medistira dengan NIM 07300190020 akan mempresentasikan tentang metode penambangan terbuka pada batu bara. Terdapat 5 metode tambang terbuka batu bara. Yang pertama adalah metode tambang open pit, selanjutnya ada metode tambang area mining atau stripe mining, selanjutnya ada metode tambang contour mining, selanjutnya ada metode tambang mountain top removal, dan yang terakhir adalah metode tambang high wall mining. Penambangan dengan metode open pit adalah penambangan terbuka yang dilakukan untuk menggali endapan-endapan biji metal seperti biji nikel, biji besi, tembaga, dan lain sebagainya. Pada batu bara, metode ini digunakan untuk endapan batu bara yang memiliki kemiringan atau dip yang besar dan curam. Endapan batu bara harus tebal bila lapisan tanah penutupnya cukup tebal. Kebanyakan tambang batu bara di Indonesia menggunakan metode tambang terbuka karena sebagian besar cadangan batu bara terdapat pada dataran rendah atau pada daerah kecil pegunungan dengan topografi yang landai dengan kemiringan lapisan batu bara yang kecil atau kurang dari 30 derajat. Dalam penambangan open pit, perlu dihitung ongkos untuk pembuangan waste overburden dan waste dari country rock. Perbandingan antara waste dan ore oleh karenanya merupakan faktor kontrol dalam membandingkan ongkos penambangan berdasarkan open pit dengan metode underground. Secara garis besar, tahapan kegiatan pada tambang terbuka adalah yang pertama, pembabotan dan pembersihan lahan, yaitu pembersihan lahan dari vegetasi yang menutupi lapisan tanah permukaan atau clearing dan grubbing dilakukan dengan bulldozer dan ekskavator. Yang kedua yaitu pengupasan tanah penutup. Tanah penutup dikupas dan diangkut ke tempat penimbunan sementara atau ditata dan disebar di area penambangan akhir atau disposal. Yang ketiga yaitu penambangan atau penggalian bahan galian. Penambangan dengan metode open pit dilakukan dengan cara pengupasan tanah penutup yang dikeluarkan dari area tambang lalu digali atau diledakan dan diangkut keluar. Yang keempat, pengangkutan bahan galian. Kegiatan ini dilakukan untuk mengangkut atau membawa material dari front penambangan lalu dibawa ke tempat pengolahan untuk proses lebih lanjut. Yang kelima, yaitu pengelolaan. Pemisahan material berharga yang dilakukan secara mekanis lalu akan menghasilkan produk yang berharga dan produk yang berkadar rendah. Dan yang terakhir yaitu reklamasi, di mana kegiatan penambangan terbuka prinsipnya diwajibkan untuk menutup kembali area bekas tambang yang ditinggalkan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan dipulihkan kembali kondisi ekosistemnya sekurang-kurangnya seperti kondisi sebelumnya. Alat-alat pada tambang terbuka dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama alat penggalian. Dalam aktivitas penambangan, terutama dengan metode tambang terbuka atau open pit, selalu diawali dengan tahap persiapan pembukaan lahan dan pembuatan jalan menuju lokasi tambang. Lalu setelahnya akan dilakukan penggalian material di lokasi tambang tersebut. Beberapa alat yang sering dipakai untuk melakukan penggalian adalah ekskavator, dragline, dan bucket wheel ekskavator. Yang kedua yaitu alat muat. Alat muat merupakan alat yang berfungsi memuat material penambangan menuju ke alat angkut. 4 alat gali yang telah disebutkan sebelumnya merupakan sekaligus alat muat yang sering digunakan dalam pekerjaan tambang. Selain itu, masih ada beberapa alat muat yang dapat digunakan dalam penambangan, yaitu misalnya wheel loader yang berfungsi untuk mengangkat material untuk dipindahkan ke tempat lain atau dimasukkan ke dump truck. 3. Alat angkut yang berfungsi memindahkan material dari lokasi pembongkaran, penggalian, atau peledakan ke tempat yang dituju atau drop point. 2 jenis alat angkut yang banyak digunakan dalam penambangan adalah dump truck dan belt conveyor. Dan yang terakhir yaitu alat bantu atau tambahan. Disebut alat tambahan karena tidak berpengaruh secara langsung namun berguna dalam tahap persiapan atau sesudah proses penambangan selesai. Alat-alat tersebut seperti bulldozer, scraper, dan motor grader. Adapun keuntungan yang didapatkan dari tambang terbuka ini yaitu yang pertama ongkos penambangannya lebih murah, yang kedua kondisi kerjanya baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari, yang ketiga perolehan tambang atau mining recovery-nya lebih besar, yang keempat relatif aman karena jarang adanya kecelakaan yang mungkin timbul, terutama akibat kelongsoran, dan yang kelima pengawasan dan pengawatan mutu biji atau grade control-nya lebih mudah. Setelah ada keuntungan, tentu saja terdapat juga beberapa kerugian dari metode tambang terbuka ini. Seperti misalnya, para pekerja dipengaruhi langsung oleh keadaan cuaca, di mana hujan yang lebat akan mengakibatkan efisiensi kerja menurun sehingga hasilnya pun juga akan menurun. Lalu selanjutnya,
kedalaman penggalian yang terbatas, karena semakin dalam penggalian akan semakin banyak tanah penutup yang harus digali dan tentunya ongkosnya juga akan semakin mahal. Dan yang ketiga, alat-alat mekanis letaknya menyebar ke seluruh area. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan dari penambangan metode ini relatif lebih besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode strip mining. Strip mining adalah salah satu jenis metode tambang permukaan yang umumnya digunakan untuk menambang endapan batu bara yang letaknya mendatar atau sedikit miring. Dalam metode ini yang harus diperhitungkan adalah cara nisbah pengupasan atau stripping ratio, dan endapan yang akan ditambang yaitu perbandingan banyaknya volume tanah penutup yang harus dikupas untuk mendapatkan satu ton endapan. Kemudian di sini ada beberapa langkah-langkah strip mining, yaitu membersihkan dan memindahkan atau land clearing, yaitu memindahkan tumbuhan dan tanah pucuk yang akan dipakai kembali untuk reklamasi tambang dengan menggunakan bulldozer dan alat lainnya. Kemudian diikuti dengan pengupasan lapisan penutup atau overburden yang terletak antara lapisan tanah pucuk dan lapisan batu bara, biasanya menggunakan peledakan. Pose tersebut akan ditempatkan pada lokasi penumpukan hingga batu bara yang akan digali terlihat. Setelah itu maka dimulailah pengambilan batu bara. Kemudian pengambilan dilakukan di satu baris atau strip, dan sejalan dengan pengambilan di strip pertama, kegiatan pengambilan tanah penutup di strip kedua dilakukan, dan tanah penutup pada strip kedua akan ditimbun di area yang sudah diambil batu baranya pada strip pertama. Kegiatan ini dilakukan berulang hingga strip terakhir. Alat yang digunakan yaitu shovel atau dragline. Di sini ada pembagian metode strip mining. Yang pertama yaitu ada area mining metode, kemudian ada counter mining metode. Di sini ada area mining metode. Sistem ini pada umumnya diterapkan untuk endapan batu bara yang letaknya kurang lebih horizontal atau mendatar, serta daerahnya juga merupakan dataran. Di sini bisa dilihat contoh gambarnya. Kemudian di sini ada counter mining metode. Sistem penambangan ini biasanya diterapkan cadangan batu bara yang tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Terdapat 4 cara penambangan counter mining, yaitu yang pertama ada konvensional counter mining, yang kedua ada block cut counter mining, yang ketiga hole back counter mining, dan yang keempat ada box cut counter mining. Di sini ada beberapa alat-alat yang digunakan pada penambangan metode strip mining. Penambangan yang akan dilakukan difokuskan dengan menggunakan peralatan mekanis. Adapun alat yang digunakan diperlukan untuk menjaga kegiatan penambangan, yaitu ada bulldozer, loading shovel, dragline, bucket wheel excavator, stripping shovel, truck shovel, front end loader, ripper, wheel loader, scraper, off-highway dump truck, dan track loader. Di sini ada beberapa keuntungan metode penambangan strip mining, yaitu yang pertama produksi tinggi, yang kedua relatif lebih aman, yang ketiga ongkos penambangan per ton atau per BCM endapan mineral atau biji lebih murah karena tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, dan penerangan. Kemudian yang keempat, kondisi kerjanya baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Kemudian yang kelima, penggunaan alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksi lebih besar. Di sini juga ada beberapa kerugian metode pada penambangan strip mining. Yang pertama yaitu para pekerja langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca, di mana hujan yang lebat atau suhu yang tinggi mengakibatkan efisiensi kerja menurun sehingga hasil kerja juga menurun. Kemudian yang kedua, kedalaman pengambilan terbatas karena semakin dalam penggalian akan semakin banyak tanah penutup atau overburden yang harus digali. Kemudian yang ketiga, timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian yang keempat, alat-alat mekanis letaknya menyebar. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan hidup relatif lebih besar. Metode selanjutnya adalah metode contour mining. Dalam metode contour mining ini, metode ini cocok untuk diterapkan pada endapan batu bara yang tersingkap di lereng pegunungan atau di bukit. Dan juga cara penambangan dari metode contour mining ini diawali dengan pengupasan tanah penutup atau overburden di daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian atau kontur. Kemudian diikuti dengan penambangan endapan batu baranya. Selanjutnya penambangan dilanjutkan ke arah tebing sampai dicapai batasan endapan yang masih ekonomis bila ditambang. Nah, kekurangan dari metode contour mining ini adalah daerah yang bisa digali itu terbatas, sempit, tetapi panjang sehingga memerlukan alat-alat yang mudah untuk berpindah-pindah. Terus juga biasanya metode contour mining ini memiliki umur tambang yang pendek. Selanjutnya, metode contour mining ini mempunyai 4 metode dalam penambangannya. Yang pertama itu ada metode konvensional contour mining. Pada metode ini
diawali dengan penggalian, dibuat sepanjang sisi bukit pada daerah di mana batu bara itu tersingkap. Lalu dilanjutkan dengan pemberian lapisan tanah penutup, dilakukan dengan peledakan dan pemboran atau menggunakan dozer dan ripper serta alat muat seperti front end loader. Kemudian langsung didorong dan ditimbun di daerah lereng yang lebih rendah. Pengupasan dengan kontur stripping akan menghasilkan jalur operasi yang bergelombang, memanjang, dan terus mengelilingi seluruh sisi bukit. Selanjutnya, pada metode yang kedua adalah block cut contour mining. Pada cara ini, daerah penambangan dibagi menjadi blok-blok penambangan yang bertujuan untuk mengurangi timbunan tanah buangan pada saat pengupasan tanah penutup di sekitar lereng. Pada tahap awal, blok 1 digali sampai batas tebing atau high wall yang diizinkan tingginya. Selanjutnya, tanah penutup tersebut ditimbun sementara, batu barahnya kemudian diambil. Setelah itu, lapisan blok kedua itu digali kira-kira setengahnya dan ditimbun di blok 1. Sementara batu bara pada blok 2 siap untuk digali. Maka lapisan tanah penutup blok 3 digali dan berlanjut ke siklus penggalian blok 2 dan menimbun tanah buangan pada blok awal. Nah, pada saat blok 1 sudah ditimbun dan diratakan kembali, maka tanah penutup blok 4 dipindahkan ke blok 2 setelah batu bara pada blok 3 tersingkap semua. Lapisan tanah penutup blok 5 dipindahkan ke blok 3, kemudian lapisan tanah penutup blok 6 dipindahkan ke blok 4 dan seterusnya sampai selesai. Penggalian berurutan ini akan mengurangi jumlah lapisan tanah penutup yang harus diangkut untuk menutup final pit. Metode yang ketiga adalah holeback contour mining. Metode holeback ini merupakan modifikasi dari konsep block cut yang memerlukan suatu jenis angkutan overburden, bukan langsung untuk menimbunnya. Jadi metode ini membutuhkan perencanaan dan operasi yang teliti untuk bisa menangani batu bara dan overburden secara efektif. Peralatan yang digunakan itu ada truk atau front end loader. Selanjutnya juga ada kombinasi dari scrapers dan truk. Dan pada metode yang terakhir adalah box cut contour mining. Pada metode box cut contour mining ini, lapisan tanah penutup yang sudah digali ditimbun pada daerah yang sudah rata di sepanjang garis singkapan hingga membentuk suatu tanggul-tanggul yang rendah yang akan membantu menjaga porsi terbesar dari tanah timbunan ini. Selanjutnya pada metode tambang terbuka untuk batu bara adalah mountain top removal. Mountain top removal ini dikenal dan berkembang cepat khususnya di daerah Kentucky Timur atau Amerika Serikat. Dalam metode ini lapisan tanah penutup itu dikupas seluruhnya sehingga memungkinkan perolehan batu bara itu diperoleh sebesar 100%. Selanjutnya itu metode high wall miner. Metode high wall miner yaitu merupakan teknik penambangan terbuka yang digunakan untuk memproduksi batu bara tambahan dari seam yang berada di dalam dinding tambang atau disebut dengan high wall ataupun seed wall, hasil dari steeping mining ataupun open pit. Dan biasanya high wall miner ini digunakan pada steeping mining atau open pit mining yang sudah ditinggal ataupun pada tambang dengan steeping rasio yang tinggi. Berikut adalah foto-foto dari metode tersebut atau dengan high wall miner. Yang di kiri yaitu metode high wall miner atau alat yang digunakannya dan diposisikan di lantai batu bara atau di jenjang tambang, langsung di depan batu bara dan membekuk bukaan persegi panjang yang sejajar dengan seam batu bara. Sebuah remote open cutter atau model didorong ke dalam batu bara tersebut dengan menggunakan push beam yang juga digunakan sebagai alat angkut batu bara keluar dari mulut bukaan yang kemudian dijatuhkan ke dalam stockpile. Keunggulan dari metode high wall sendiri yaitu safety atau keamanannya saat digunakan. Yang kedua yaitu kapasitas produksi. Kapasitas produksi dari high wall miner ini mencapai 40.000 sampai 100.000 MT atau more. Yang ketiga yaitu tambahan cadangan dapat ditambang. Dari belakang pit limit sendiri yaitu dari penggunaan high wall ini ekonomis tambang konvensional. Yang keempat yaitu alternatif untuk penambangan. Alternatif untuk penambangan itu seamnya tuh sangat tipis dengan
SR yang tinggi. Yang kelima yaitu high gold mining dapat dikombinasikan. Yang dapat dikombinasikan yaitu open pit mining ataupun membuka kembali tambang yang sudah ditinggal. Yang keenam yaitu batu bara. Metode ini dapat digunakan untuk batu bara saja atau cadangan batu bara sendiri. Dan high gold mining ini adalah teknologi yang sudah terbukti di Amerika sendiri dan Australia untuk memproduksi batu bara tipis dan batu bara high gold tambang terbuka. Berikut adalah spesifik high gold miner sendiri.